Salah satu ayat yang membahas tentang ciri-ciri para penghuni surga Firdaus itu sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 mencantumkan ada 6 ciri dan amalan penghuni surga Firdaus itu. Yang kalau 6 perkara ini kita lakukan, maka Allah Ta'ala janjikan ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan menjadi orang-orang pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunahul firdaus, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Yang namanya warisan itu Pak, itu sesuatu yang pasti kita dapatkan. Dan yang namanya warisan itu Pak, itu pasti ya sesuatu yang mengenakkan. Apalagi yang diwarisi itu adalah surga Firdaus. Bagaimana keadaan orang yang ada di sana? Hum fiha khalidun. Mereka berada di sana dalam keadaan kholada. Kholada itu Pak kekal. Khalidin, mereka kekal semua di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang berbahagia, mengawali pertemuan ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan diri kita, hati kita semata-mata mencari ridho Allah agar pertemuan kita ini mendapat kebaikan insyaallah. Kata baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang atau satu kelompok berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatsluna kitabahu, mereka saling mengajarkan ayat Al-Qur'an satu sama lain, membacakan ayat Al-Quran satu sama lain, yatsluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka sakinah. Keuntungan yang pertama, Allah akan berikan sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan akan diliputi rahmah, kasih dan sayang. Wa hafathumul malaikah, akan dinaungi para malaikat. Malaikat bersaf-saf mengerumuni orang-orang yang sedang belajar agama Allah. Safnya malaikat Pak berbeda dengan safnya kita. Kalau safnya kita berbanjar ke belakang, tapi kalau safnya malaikat berbanjar sampai berkeliling sampai ke arasnya Allah Ta'ala. Jadi masjid kita ini Pak sekarang sedang dikerumuni malaikat bersaf-saf sampai arasnya Allah Ta'ala. Yang keempat, kata baginda Rasul, keutamaan orang yang berkumpul di salah satu masjid untuk mempelajari hukum ahkam agama adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut nama kita, berikut nama orang tua kita di depan majelisnya para malaikat. Maka Allah berkata, wahai malaikat, kunun kamu saksikan di Masjid Al-Uswah, di sana ada Pak Edi bin, gitu Pak, disebutkan namanya. Ada Pak Joko bin, disebutkan nama orang tua kita Pak. Maka Allah katakan, wahai malaikatku, saksikan olehmu nama dia dan orang tuanya, kedua-duanya dosanya aku ampunkan. Masya Allah. Alangkah berbahagianya hati orang tua kita yang malam hari ini mendapat kecipratan pahala asbab amalan anak-anaknya. Bagi orang tua kita yang mungkin sudah tiada, sudah berpulang ke rahmatullah, sedang berada di dalam kuburnya, asbab amal kita, anak-anaknya sedang
duduk dalam majlis-majlis ta'lim agama, maka azab kubur mereka dihentikan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan nikmat kubur. Subhanallah. Mudah-mudahan ini berterusan sampai akhir hayat kita insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan membincangkan tentang amalan atau ciri-ciri penghuni Jannatul Firdaus. Penghuni Jannatul Firdaus. Bapak Ibu, Jannatul Firdaus atau yang diterjemahkan dengan surga Firdaus adalah salah satu surga tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Paling tidak ada 7 golongan atau 7 jenis surga yang kita kenal. Ada Jannatul Adan, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, dan surga yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, kalau kamu minta akan surga, mintalah supaya kamu dimasukkan ke surga Firdaus. Ya. Jadi kalau minta itu Pak, jangan tanggung-tanggung. Minta yang paling tinggi, minta yang paling banyak. Ya. Dan permintaan kita untuk masuk ke dalam surga itu adalah salah satu amalan yang ringan tapi akan memasukkan kita ke surga. Jadi Pak, ada 4 amalan ringan yang akan masukkan kita ke surga, antara lain, ya, ini ringan Pak, sehingga mudah sebenarnya kita lakukan, tapi kita sering melupakan. Ya. Antara lain yang pertama, membaca ayat kursi setelah sholat. Ya, kata baginda Rasul, man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi kulli duburi sholat, setiap selesai mengerjakan sholat, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Baca ayat kursi Pak selepas sholat. Yang kedua, siapa yang membaca doa setelah wudhu, maka 8 pintu surga Allah sediakan untuknya, dan dia diperkenankan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Tapi kadang-kadang kita luput juga nih Pak, baca doa setelah wudhu. Yang ketiga, amalan Sayyidul Istighfar, ya, dibaca setiap pagi petang, maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk ke surga melainkan kematian. Dengan kata lain, kalau orang yang baca ayat kursi, Sayyidul Istighfar, tiap pagi, tiap petang, mati langsung dimasukkan ke surga. Apa itu Pak Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang keempat, amalan ringan yang akan memasukkan kita ke surga, doa minta dimasukkan ke surga. Itu Pak. Maka hari-hari Pak kita minta doa. Apa doanya Pak? Antara lain, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu, masukkan aku ke surga. Surga yang mana? Tambahkan spesifikasinya Pak. Jannatil Firdaus, surga Firdaus ya Allah. Wa'udzubika min syarri apa? Wa'udzubika apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung padamu ya Allah daripada azab neraka. Bapak Ibu, itulah kenapa kita minta kepada Allah supaya diberikan surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang paling top. Apa yang ada di Firdaus itu Pak? Satu diantaranya arasnya Allah Ta'ala. Jadi arasnya Allah Ta'ala itu berada di Jannatil Firdaus, ya. Segala kenikmatan yang paling sempurna ada di Jannatil Firdaus. Nah tentunya kita semua berharap agar kita dimasukkan pula ke Jannatil Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu ayat yang membahas tentang ciri-ciri para penghuni surga Firdaus itu sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 mencantumkan ada 6 ciri dan amalan penghuni surga Firdaus itu.
yang kalau 6 perkara ini kita lakukan, maka Allah Ta'ala janjikan ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan menjadi orang-orang pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunahul firdaus, mereka akan mewarisi surga firdaus. Yang namanya warisan itu Pak, itu sesuatu yang pasti kita dapatkan. Dan yang namanya warisan itu Pak, itu pasti ya sesuatu yang mengenakkan. Apalagi yang diwarisi itu adalah surga firdaus. Bagaimana keadaan orang yang ada di sana? Hum fiha khalidun, mereka berada di sana dalam keadaan kholada. Kholada itu Pak kekal. Khalidin, mereka kekal semua di sana. Dari kata kholada ini Pak, lahirlah kata khuldi, yang sering kita sebut sebagai buah yang ada di surga yang dimakan oleh Nabi Adam beserta Hawa. Kita sering menyebut dengan nama buah khuldi, padahal penyebutan khuldi tidak pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyatakan buah yang ada di surga yang dimakan Adam itu khuldi, nggak pernah Pak. Yang ada Allah katakan apa? Ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, maka kau akan menjadi orang yang zalim. Tak pernah Pak Allah sebutkan buah khuldi. Ya. Adapun kata-kata khuldi di dalam Al-Quran terkait tentang pohon yang dimakan Adam itu justru bahasanya dari syaitan. Syaitanlah yang memberikan nama pohon itu dengan nama khuldi. Nanti bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Toha ayat yang ke 120 kalau saya tak silap. Toha 120. Fawaswasa ilaihi syaiton, maka syaitan membisikkan waswas, keraguan-raguan pada diri Adam. Kemudian setan berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon keabadian, wa mulkal la yabla, dan kekuasaan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi Pak, Bu, penyebutan khuldi itu istilah yang digunakan syaitan untuk menipu Adam. Jadi kalau kita masih menyebut buah yang dimakan Adam dengan buah khuldi, berarti kita meneruskan bahasa setan Pak hari ini Pak. Ya, mengcopy paste bahasa setan. Jangan Pak. Ya. Jadi buah apa Pak sebutan untuk itu? Ya boleh kita sebut dengan nama buah larangan. Ya, buah yang Allah larang untuk jangan mendekatinya tanpa memberikan penamaan khuldi kepadanya. Ya, kenapa Adam bisa terkecoh dengan bahasa khuldi yang artinya kekal? Itu mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, khalidin berasal dari kata kholada, sama dengan istilah khuldi, yaitu kekal. Orang yang melakukan 6 amalan ini akan kekal di dalam surga firdaus. Hum fiha khalidun. Apa 6 amalan penghuni jannatul firdaus itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau dia sholat khusyuk. Berarti kalau orang yang tak khusyuk tak layak masuk surga firdaus. Begitu kira-kira Pak? Iya. Kalau khusyuk surga firdaus, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau tak khusyuk surga yang lain. Ada 6 surga lagi. Ya, salah pilih Pak. Surga firdaus hanya untuk orang khusyuk. Pertanyaan lanjutannya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bapak hadirin, khusyuk itu suatu kualitas tertinggi dalam sholat kita, di mana orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk itu konsentrasinya full. Khusyuk itu Pak bermakna konsentrasi full, fokus.
Fokus itu punya kekuatan loh Pak. Ya, ada sebuah ilmu ilmu batin itu yang dilahirkan daripada fokus. Ada sebuah buku namanya The Power of Focus. Jadi fokus itu kalau kita bisa pusatkan perhatian, bisa menggerakkan botol air mineral ini sebagai itu perlu dengan pelatihan yang panjang. Ada kekuatan. Sholat kalau fokus melahirkan kekuatan. Sholat yang fokus itulah bahasa agamanya dengan khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itu kualitas tertinggi, maka yang paling tak suka kita sholat khusyuk setan. Karena setan itu Pak, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya bu'du anil khair, menjauhkan kita daripada kebaikan. Orang yang kepingin sholat khusyuk jangan sampai khusyuk, itu kerja setan itu Pak. Bagaimana upaya setan supaya jangan khusyuk? Memasukkan semua pemikiran-pemikiran ketika sedang sholat. Waktu belum sholat Pak, nggak terpikir dia Pak, di mana letak kunci. Tapi begitu sholat, terpikir ya Pak. Allahu Akbar, kunci tadi mana ya? Masya Allah. Masuk pula pemikir kunci Pak dalam sholat. Ya. Waktu belum sholat nggak terpikir dia Pak, kompor belum mati. Begitu Allahu Akbar, mati belum kompornya ya. Itu setan tuh Pak. Padahal yang dikehendaki ketika Allahu Akbar, Allah yang besar, yang itu disebut takbiratul ihram, ucapan takbir yang mengharamkan seluruh perkataan, perbuatan, pemikiran selain perkataan, perbuatan, pemikiran salat ansih. Tok ihram. Ihram itu haram Pak, tapi bukan dalam konteks haram hukum berdosa, tidak. Takbiratul ihram, ucapan takbir Allahu Akbar yang implikasinya menyebabkan kita harus mengihramkan seluruh perkataan, perbuatan, pemikiran selain sholat. Nggak boleh lain Pak, hanya fokus. Itulah khusyuk Pak. Bagaimana kita bisa seakan-akan menyembah Allah seolah-olah kita melihat dia. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalaupun kamu tak mampu melihat Allah, seakan-akan tanamkan di hatimu Allah melihat kamu. Maka orang khusyuk itu Pak, salatnya sungguh-sungguh. Enggak ada Pak orang salat khusyuk masih ada gatal. Salah. Ali bin Abi Thalib terpanah minta dicabut ketika sholat Pak. Ditanya kenapa begitu nih? Iya, karena kalau aku sedang sholat aku tak mikir, tak merasa apa-apa selain kenikmatan berhubungan dengan Sang Pencipta. Pertanyaannya, sudahkah ada pada kita? Question mark. Iya, kita coba itu Pak. Enak. Tapi itu sebenarnya bisa Pak, bisa. Asalkan kita fokus. Nah oleh karena itu, upaya untuk mendapatkan kekhusyuan atau kefokusan itu para ulama mengajarkan paling tidak ada 5. Yang pertama Pak, doa sebelum sholat. Doa supaya Allah lindungi kita. Antara lain Pak, doa yang kita baca yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun juga ayat 67, 68, 69 ya. Ya, ayatnya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tuhanku Rabbi a'udzubika, aku berlindung padamu ya Allah dari apa? Min hamazatis syayatin, daripada gangguan, bisikan, tipuan syaitan. Itu yang musuh itu Pak. Wa a'udzubika Rabbi, aku berlindung padamu ya Allah ayyahdurun, daripada kehadiran dia. Pak, setan itu kuat Pak dari kita, itu nggak bisa terpungkiri. Setan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, paling senior itu Pak. Setan itu kentut aja kita, ya, dia kentuti kita, musyrik kita Pak. Jangankan Pak kata-kata, dikentuti kita Pak. Itulah kasarnya. Artinya apa? Setan punya ribuan trik untuk menggelincirkan kita dan mudah bagi setan. Jangankan kita, sekali bernabi Adam, ya nenek moyang kita bisa KO. Terus bagaimana Pak untuk melawan itu? Untuk melawan kekuatan setan itu, kita berlindung kepada Sang Pencipta setan.
Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjauhkan setan daripada kita hingga setan tidak bisa menggoda. Itu masalahnya, Pak. Macam kalau kita jumpa anjing, jumpa anjing galak, Pak. Wow, kaget kita. Mau lari. Salah, dikejar dia, tak lari, lutut menggeletar, ya kan, Masya Allah. Gimana nih? Udah panggil aja Pak yang punya anjing. Ayo, anjing gua nih macam mana nih? Aduh. Datang yang punya anjing, Meki, masuk, cit, selamat kita Pak. Gampang aja, karena apa? Yang punya anjing lebih kuasa daripada anjingnya. Setan itu kuat, tapi ada Allah yang lebih kuat. Minta perlindungan kepada Allah, Allah amankan setan, jangan ganggu dia. Siap ya Allah, selesai Pak. Makanya ayat ataupun perkataan perlindungan itu adalah kita berlindung kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Nah, itu pertama. Doa sebelum sholat. Ya, maka itu kalau mau sholat jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. 5 menit sebelum azan dah sampai ke masjid, 5 menit sebelum azan dah wudu, dah zikir-zikir, supaya apa? Fokusnya dapat. Ini begitu Allahu Akbar kata imam, baru berlari kita Pak, dari kamar mandi, berlari pula tuh Pak, Masya Allah. Ya, tersangkut pula ke karpet, jatuh dia Pak, alamak nasib. Jangan, maka Nabi katakan jangan berlari ketika memulai sholat. Enggak khusyuk, itu masalahnya. Enggak fokus. Udah slow aja, kalau memang terlambat istighfar, zikir, astagfirullah. Tapi dekati sab sholat dengan tenang, jangan dengan berlari. Nah. Yang kedua, mendapatkan kekhusyuan itu Pak dengan tafahum. Apa tafahum itu Pak? Memahami apa yang kita baca, supaya kita jangan seperti beo, jangan seperti orang ngigau, mabuk. Apa yang kau baca? Entahlah, yang penting bismillahirrahmanirrahim. Itu orang mabuk, ya. Itu orang ngigau. Harus kita tahu, paling tidak ya, Al-Fatihah sebagai induk, sebagai inti sholat kita tahu apa yang kita baca. Tafahum. Yang ketiga, ya, upaya untuk mendapatkan kekhusyuan itu kata ulama dengan cara apa? Menjaga zohir dan batinnya sholat. Ini Pak, zohir dan batinnya sholat. Bermula daripada istinja, wudu, baru kemudian gerakan-gerakan sholat itu kita jaga dengan baik. Itu semua berorientasi kepada kekhusyuan. Tidak akan khusyuk kita Pak kalau pipis kita masih berdiri. Berapa banyak Pak orang pipis masih berdiri? Maaf Pak ya. Pipis berdiri itu berpotensi percikannya mengotori pakaian dan badan. Pakaian badan terkotori dengan najis menyebabkan sholat kita tidak sah, karena syarat sah sholat bersih badan, pakaian, tempat daripada hadas dan najis. Maka pipis kita jangan berdiri Pak. Macam mana Pak kalau pihak pengurus masjid menyiapkan apa urinoir apa namanya? Iya. Pipis berdiri. Ya, itu yang pengurus masjid istighfar banyak-banyak itu Pak. Ya. Kalau ada pengurus masjid menyiapkan urinoir di masjid untuk laki-laki, istighfarnya banyak. Sebanyak itu orang yang pipis berdiri, sebanyak itu dosanya diberikan kepada pengurus. Yang paling banyak dosanya yang beli Pak, yang beli pispot itu ke apa? Ke toko bangunan. Jangan Pak, pipis itu harus jongkok. Pipis lu Pak, jangan sama pakaian kita yang mau kita bawa sholat dengan pakaian masuk WC. Gimana Pak kalau musafir? Tanggalkan, izin Pak, tanggalkan semua pakaian berpipis, sehingga kita betul-betul yakin bahwa tidak ada tetesan daripada pipis kita itu yang mengenai pakaian. Istinjanya betul, ya. Kemudian wudunya betul. Macam mana Pak wudu betul? Jangan bicara. Ini pula sambil wudu bercakap dah. Semalam kau datang pengajian tuh? Datang, aku nggak datang lah. Aku sibuk aku, Masya Allah. Sambil wudu bercakap Pak, makruh. Berdampak, nanti berdampak Pak, berkekhusyuan sholat.
tinggalkan. Wudu bicara, fokus. Wudu sebaiknya duduk. Pak, di masjid kami tak ada bangkunya Pak. Ya udah tahankan, berdiri aja lah. Dibuat lagi Pak, tak ada ya kan. Ya, terus syukur-syukur lah nanti ngurus masjidnya dapat hidayah, dibuatkan bangku. Memang sunnahnya wudu duduk Pak, karena dengan duduk itu memudahkan kita ketika mencuci kaki, tak kehilangan keseimbangan kita. Cuma penyakit juga jemaah ini, kita disiapkan pengurus tuh kursi Pak, di pantai dia jongkok itu Pak, jauh lagi dia. Janganlah, duduk itu betul-betul duduk. Dah, kemudian habis itu lakukan gerakan-gerakan dengan tumakninah. Itu langkah ketiga mendapatkan kekhusyukan. Langkah yang keempat, kata ulama, menghadirkan keagungan Allah di dalam sholat. Nah itu dia, yang tadi sudah kita bahas. Begitu dari awal kita ucapkan Allahu Akbar, bayangkan Pak, seolah-olah di depan kita ini Allah sedang melihat kita. Bayangkan Pak, ilustrasikan Pak di benak kita. Bagaimana kalau kita hari ini menghadap, beraudiensi ke gubernur, beraudiensi ke presiden, bagaimana gesture kita Pak, bagaimana gerak tubuh kita Pak, semua tertata rapi. Oh, bicara tertata rapi. Pak Presiden, kami dari Kepri, gerak badannya terus apa kayak gini Pak. Kira-kira begitu. Maka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, gerakannya harus lebih fokus daripada itu. Menghadirkan keagungan Allah dalam sholat. Yang kelima, mendapatkan khusyuk itu Pak, belajar menyelesaikan masalah melalui sholat. Pak, yang dikehendaki Allah Ta'ala, seluruh persoalan kita ini Pak, solusinya dengan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sabar. Maka itulah Pak, dalam sholat itu paling banyak jenisnya. Yang saya sering sebut paling banyak variannya. Dan varian-varian dalam sholat itu meliputi kebutuhan kita. Ada orang yang bingung memilih satu di antara dua, Allah sediakan sholat istikharah namanya. Kita bingung Pak, kenapa gaji dah bertambah naik 8% tapi nggak cukup-cukup juga. Berarti ada yang salah, bukan dengan gajinya salah Pak, berkahnya bermasalah. Duha solusinya kan gitu. Kan risau kita Pak, gaji bertambah ya, tapi nggak cukup juga. Kita salahkan pemerintah. Inilah gara-gara semua naik, ini naik, itu naik, wah cukup gaji. Bukan masalah gaji tak cukup, bukan masalah harga bertambah, tapi rezeki tak barokah. Apa solusinya Pak? Duha diperpanjang. Berapa panjangnya Pak? 2 rakaat, kurang. Makin kurang rezeki kita, makin panjangkan duhanya, gitu Pak. Makin tak cukup rezeki kita, cukupkan duhanya, maksimalkan duhanya. Berapa? 12 rakaat. Insya Allah Pak, rezeki kita Allah cukupkan, Allah berkahkan, selesai masalah. Itu cara untuk mendapatkan kekhusyuan. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, penghuni surga Firdaus itu adalah orang-orang yang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tak mau melakukan perkataan yang sia-sia. Cakap sia-sia nggak mau, buat sia-sia nggak mau. Ketimbang cakap sia-sia mending zikir dia. Ketimbang cakap nyeleneh-nyeleneh Pak ya, nyeremeh-nyeremeh itu mending baca Quran dia Pak. Kenapa? Karena dia tahu, kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani. Sebagian daripada kesempurnaan Islam itu adalah mampu meninggalkan perkataan yang sia-sia. Sia-sia. Oh saya nggak pernah cakap sia-sia Pak, saya diam aja Pak, bagus. Rupanya dalam diam main handphone Pak. 1 jam scroll atas, scroll bawah, pindah dari YouTube ke Instagram, pindah 1 jam juga Pak. Memang tak bercakap ya, diam, tak bicara sia-sia, tapi berbuat sia-sia.
Ini Pak paling dahsyat nih Pak, setan gepeng nih Pak. Setan gepeng nih paling banyak yang membuat kita berada pada majelis sia-sia. 1 jam kadang-kadang habis waktu kita scroll atas, scroll bawah. Itu aja Pak, Masya Allah. Tengok sana, tengok sini. Baca Quran dia Pak sejam, dapat 2 juz. Baca Quran dia, zikir dia Pak 2 jam, habis 1000 kali. Dibantai setan gepeng, tak ada manfaat Pak. Masya Allah. Dosa pula dapat. Masya Allah. Tengok ada berita viral, berita keburukan. Oh, share. Pak, yang buruk-buruk jangan di-share, Pak. Keburukan itu kalau kita share, itu sama artinya kita sebarkan keburukan, maka alam pun akan merespon keburukan pada kita. Law of attraction. Jangan sebarkan, Pak. Sebarkan kebaikan supaya alam pun merespon yang baik. Makanya Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya para sahabat tentang keburukan. Ya Rasulullah, tolong beritahu kepada kami tentang ulama yang ulama yang buruk. Siapa itu ulama yang buruk? Apa kata Nabi? Jangan tanya yang buruk-buruk sama aku. Gitu Pak. Nabi tegaskan jangan tanya buruk, tanya yang baik-baik. Supaya apa? Kebaikan akan bersemai di alam semesta ini. Gitu Pak. Tapi kita hobi pula share. Ya. Yang tak jelas-jelas pun di-share ya. Ya. Wakil Presiden gagal dilantik, share sibuk. Parahok. Ya. Dah. Orang yang penghuni Firdaus itu Pak, dia mampu memilih dan memilah. Yang majelis sia-sia dia tinggalkan. Ya. Hari ini Pak, Bapak bersyukur Bapak duduk di sini nih Pak, bersyukur. Kalau Bapak nggak di sini, dikasih kopi apa nih? Ngapain Pak? Oh, semua dibahas. Sia-sia Pak, majelis sia-sia. Untunglah Allah selamatkan Bapak. Kasihan, sayang Allah sama Bapak. Allah dudukkan Bapak di sini. Ya, walaupun Bapak ngantuk-ngantuk, berpahala Pak. Masya Allah. Bapak duduk aja lah Pak sini Pak. Jangan keluar. Kalau kita tidak berada pada majelis kebaikan, kita akan berada di majelis keburukan. Itu 2 posisi yang pasti akan dialami. Penghuni Firdaus tak mau dengan yang sia-sia. Yang ketiga Pak, penghuni Firdaus walladzina hum lizakati fa'ilun, suka membagi-bagi hartanya dengan zakatkah, sedekahkah, infakkah, suka, gemar berbagi Pak. Wah, kenapa? Penghuni Firdaus paham bahwasanya harta yang ada padanya itu bukan semuanya punya dia, tapi ada hak orang lain yang dititip Pak sama dia. Yang namanya titipan kalau nggak kita kasihkan ke orang, zalim lah kita Pak. Makanya kalau ada orang minta harta kita, itu bukan minta harta kita sebenarnya, mau mengambil titipan yang sama kita. Ditahan dia pula, tak ada, kau sih minta-minta aja kerja kau. Masya Allah, katanya minta bukan harta kau tuh gitu. Masya Allah, kan kacau kita. Karena kata Allah, wa fi amwalihim hakun lis-saili wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada hak orang lain, Pak. Hak siapa? As-sail wal mahrum. Haknya orang miskin yang minta-minta. Pak, ketika dia minta itu, dia mau ngambil hak dia, Pak. Kasihlah, Pak. Kok kita tahan pula? As-sail wal mahrum, orang miskin yang tak mau minta-minta. Yang ketiga. Yang keempat, penghuni Firdaus itu ciri-cirinya walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya. Kemaluan betul Pak, kemaluan memang organ tubuh itu. Iya, bukan kehormatan. Itu nggak ditakwilkan Pak. Memang betul-betul kemaluan dalam bentuk organ tubuh. Makanya dilanjutkan dengan kata-kata illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kemaluan dia itu dia gunakan, dia fungsikan, dia dia salurkan kepada pasangan-pasangannya lah. Aw ma malakat aymanukum, atau kepada hamba sahaya. Pak, budak apa ya? Iya, budak sama dengan pembantu. Oh tidak, budak itu adanya di zaman dulu, perbudakan. Yang jangankan harta, diri dia pun dia nggak punya, maka dirinya bisa diperjualbelikan. Islamlah Pak satu-satunya agama yang mengentaskan perbudakan. Maka dunia ini Pak sebenarnya berhutang budi pada Islam, karena dengan adanya Islamlah perbudakan hilang dari muka bumi ini.
Itu fakta sejarah itu, Pak. Nah, kemaluan itu salurkan kepada pasangan, sehingga penghuni Firdaus itu bukanlah orang-orang yang tukang selingkuh. Orang selingkuh tak akan masuk Firdaus tuh, Pak. Kenapa? Ya, dia gunakan kepada selain pasangan yang sah. Atau mohon maaf tuh, Pak. Atau yang suka melakukan istimna bil yad. Kalau bahasa fikihnya istimna bil yad, mencari kenikmatan dengan tangan. Itu nggak boleh, haram itu, Pak. Allah sudah siapkan pasanganmu itulah tempat bersenang-senang. Ini mohon maaf, mohon izin, Pak, ya. Kalaupun kita mau melakukan, maaf ya, Pak, dengan tangan itu kan pasangan boleh melakukannya. Tapi kita sendiri, ya, yourself gitu, Pak, nggak boleh. Iya, with yourself nggak boleh, Pak. Kalau pasangan yang melakukan boleh. Nah, gitu, Pak. Ya. Penghuni Firdaus yang menyalurkan hasratnya kepada pasangan yang sah. Yang ke berapa? Yang ke-8. Ya, yang 8, Pak, ya? Hah? Yang berapa? Nah, yang ke-8, iya, itu ngantuk berarti, Pak. Yang ke-6 yang terakhir, Bapak Adrin, penghuni Firdaus itu siapa? Belum, yang ke-5 baru, Pak. Bapak yang ke-6 mau cepat selesai aja nampaknya ini, Masya Allah. Yang ke-5, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Amanah dalam bentuk benda, janji kata-kata. Diberikan sesuatu, amanah jabatan, jaga, Pak. Kata-kata tepati, Pak. Besok datang ya, Pak. Yalah, insya Allah. Janji tuh, Pak. Besok tak datang, lusa ditagih. Kok nggak datang, Pak? Kata mau datang. Kan saya bilang insya Allah. Masya Allah. Orang seperti itu, Pak, dua dosanya. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Kalau memang dia tak mau datang, mending dia katakan, aduh mohon maaf, Pak, saya tak bisa datang. Titik sebesar gajah, selesai. Ini pakai nama Allah, padahal dia tak mau buat itu. Iya, itu namanya durhaka kepada Allah. Jangan, Pak. Orang yang suka bilang insya Allah tapi nggak buat, itu nggak bisa jadi penghuni Firdaus tuh, Pak. Masya Allah. Ya cari surga lain lah, surga emper-emperan aja. Masya Allah. Yang ke-6 yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Penghuni Firdaus itu adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Sholatnya dijaga. Yuhafiz, hafiz itu, Pak, artinya penjaga. Bukan penghafal, penjaga. Hafiz Quran, penjaga Al-Quran dalam bentuk menghafal ayat-ayat Quran. Sholatnya dijaga. Apa bentuk penjagaan sholat? Ulama katakan ada 4. Yang pertama, jaga waktunya, awal waktu. Jangan tunda-tunda, Pak. Jangan Bapak sholat asar di waktu menjelang maghrib. Asar setengah 6, Pak, maghrib. Itu bukan asar, tapi syarif, asyar campur maghrib. Jangan kerjakan subuh jam 7, Pak, jangan. Iya. Pokoknya tepat waktu. Jaga waktunya. Yang kedua, jaga tempatnya. Apa ini, Pak? Sholatnya laki-laki di masjid, titik sebesar gajah. Bapak-bapak yang muslim sholat di rumah, muslimah namanya, Masya Allah. Nabi sakit, Pak, minta dipapah untuk sampai ke masjid. Nabi, Pak. Sahabat Nabi buta, Abdullah bin Ummi Maktum buta, Pak. Kata Nabi, kau dengar azan di rumah, dengar ya Rasul, kau datang ke masjid. Buta, Pak, besok datang. Lah kita nggak sakit, nggak buta, sholat di rumah, Masya Allah. Nabi apa kita ikut, Pak? Nabi rom. Jangan, Pak. Jaga waktu tempatnya di masjid. Yang ketiga, Pak, jaga apanya? Jaga gerakannya. Tumak-ninah. Jangan sholat cepat-cepat, Pak. Kata Nabi, ada orang yang sholat 60 tahun, 60 tahun, tapi tak satu pun sholat diterima. Sahabat kaget, ya Rasul, kenapa Rasul? Karena dia mengerjakan ruku dan sujud tidak sempurna. Seburuk-buruk pencuri, kata Nabi, orang yang mencuri dalam sholat. Sahabat bingung lagi, kenapa dia mencuri dalam sholat ya Rasul? Karena dia mencuri gerakan, belum sempurna rukunya sudah bangkit, belum sempurna i'tidalnya dan ruku, sujud, belum sempurna sujudnya dan duduk. Itu pencuri dalam sholat. Pak, penjagaan ketiga, jaga
gerakan sholat supaya tumaknina. Bapak Ibu, itulah pembahasan kita pada malam hari ini terkait ciri-ciri penghuni surga Firdaus. Harapan saya, harapan kita semua, mudah-mudahan kita hari ini berkumpul di Masjid Al-Uswah, insyaallah besok lusa kita berkumpul di surga Firdaus ya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita mungkin punya waktu entah beberapa menit lagi, kalau masih ada silakan kita buka dialog, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kifarah. Bagaimana Pak Dedi? Ada waktu? Oke. Satu penanya mungkin Pak, singkat, padat, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita yakin bahwa umat Rasulullah itu semuanya pasti masuk surga. Kita yakin itu semua. Tapi permasalahan kita itu kapan waktu masuknya? Kan nggak mungkin kalau kita bersama-sama kan yang paling banyak itu belum bisa. Dan bagaimana caranya kita itu sambil menunggu masuk surga itu tidak masuk neraka? Terus apakah ada amalan yang langsung masuk surga tidak melalui hisab maupun azab, sehingga kita langsung langsung masuk surga? Ya. Terus yang kedua, tadi disebutkan bahwasanya setan itu adalah ciptaan, ada yang menciptakan. Kalau masalah juga saya pernah dengar bahwa setan itu adalah sifat. Ya, yang benar yang mana? Apakah setan itu makhluk, apakah sifat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Bapak, itu optimisme yang memang harus kita tanamkan. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggan. Wah, kaget sahabat. Mayaba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ke surga itu Rasul? Maka Nabi memberikan spesifikasi, man ato'ani dakhalal jannah. Kalau kalian taat sama aku, surga sama aku. Wa man asoni faqad aba. Kalau kalian nggak mau taat sama aku, maka itulah kalian yang enggan masuk surga bersamaku. Berarti Pak, polarisasinya ada pada dua, mau taat atau nggak taat. Kalau taat surga, pasti surga Pak. Kalau tak mau taat, singgah ke neraka dulu, walaupun akhirnya tetap masuk ke. Cuma bapak-bapak, ibu membayangkan neraka dulu, nggak apa-apa lah Pak, kan ujungnya ke surga. Memangnya neraka tuh kayak kolam berenang Pak. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Azab yang paling ringan di neraka, dipakaikan sendal daripada neraka, otak di kepala menggelegak, itu yang paling ringan. Jadi kalau boleh janganlah sempat kita transit di neraka walaupun 1 jam. Kalau begitu Pak, supaya kita bisa mendapatkan jalan tol bagaimana? Nabi ajarkan, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya, di mana azan dikumandangkan, maka Allah akan jamin 5 hal kepadanya. Yang pertama, rezeki diberkahi. Yang kedua, azab kubur diangkat. Yang ketiga, dapat catatan amal sebelah kanan. Yang keempat, melintas sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu Pak yang maksudnya jalan tol. Jaga sholat 5 waktu sungguh-sungguh. Pak, inilah yang perlu disampaikan. Pak, jangan sekalipun sholatnya tak tepat waktu. Pak, jangan sekalipun sholat tak di masjid. Pak, jangan sekalipun sholatnya tak tumaninah. Gitu Pak bahasa kita. Supaya apa? Semua kita pada akhirnya masuk ke surga tanpa dihisab. Insya Allah. Optimis lah Pak. Insya Allah. Macam nggak ragu Pak ini. Iya tidak gitu. Harus yakin Pak. Nah yang kedua tentang setan, betul bahwa setan itu sifat Pak, ya, sifat yang ada pada jin dan manusia. Jadi Pak, dialog yang antara Adam tadi, ayatnya mengatakan fawaswasa ilai syaiton, setan memberikan rasa waswas. Nah ketika itu sifatnya setan, objeknya iblis, iblis. Ya, jadi personnya iblis ketika itu Pak, iblis yang dimasuki sifat kesetanan, ya, karena setan itu masih sifat ya Pak. Karena yang ada ketika itu setan belum ada Pak, yang ada cuma iblis, Adam dan
malaikat. Nah, jadi syaitan itu sifat yang masuk dalam diri iblis yang berupaya sekuat tenaga supaya mengeluarkan Adam dari surga. Saya kira waktu yang misahkan kita, Pak. Kalau ada hal-hal yang belum terjawab dengan baik, nanti kita boleh lanjut dengan WA-WA-an, ya Pak ya. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf, Pak. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanallah bihamdi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.